puji Tuhan, shalom, puji Tuhan. Sepertinya yang lain sudah pulang kampung ya karena liburan lebaran, puji Tuhan. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, coba kasih senyum dulu kiri kanan. Senyum kiri kanan, senyum yang paling termanis. Iya, cowok-cowok yang ganteng-ganteng dengan wanita-wanita yang cantik-cantik yang ada dalam ruangan ini. Puji Tuhan, kita sama-sama buka firman Tuhan. Haleluya. Roma 4 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga, dan kita akan lanjut atau lompat ke ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-24. Roma 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, kita akan loncat ke ayat yang ke-18 sampai 24. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Loncat. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita punya teks atau title judul yaitu The Power of Faith. The power of faith. Sama-sama kita katakan. Oke, puji Tuhan. Jadi tidak secara kebetulan ya, tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya offering di depan. Terus lanjut lagi firman Tuhan mengatakan hal yang sama, tokoh yang sama yaitu Abraham. Jadi sesuatu yang disampaikan oleh siapa saja dan dia itu kena atau dia ada kemiripan, ada kesamaan, berarti ada sesuatu hal yang penting yang mau disampaikan. Katakan sesuatu hal yang penting. Puji Tuhan. Saudara bergairah, katakan sampai kiri kanan, bergairah, 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 bergairah. Yes, bergairah, bergairah, bergairah. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang seperti apa yang Tuhan kerjakan buat kita melalui gereja ini, kita bergerak dengan dunia supranatural. Yang percaya katakan amin. Jadi kita tidak bergerak secara alamiah, kita tidak bergerak secara natural, tapi kita bergerak secara supranatural. Buktinya kebanyakan kita menyampaikan firman Tuhan, kadang-kadang hamba Tuhan juga lain menyampaikan hal yang sama. Itu salah satu pergerakan supranatural yang luar biasa di gereja ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sepanjang minggu ini saudara, saya mau kasih kesaksian sedikit. Sepanjang minggu ini Tuhan membawa saya atau Tuhan sementara berbicara kepada saya soal iman, soal keyakinan, soal percaya. Saya tidak tahu apa maksud Tuhan, tetapi saya tahu bahwa Tuhan mau supaya saya menghidupi iman saya, keyakinan saya, kepercayaan saya lebih kepada Tuhan bukan kepada manusia. Yang percaya katakan amin. Makanya kalau Tuhan berbicara kepada saya berarti ada maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Makanya Tuhan berbicara tentang the power of faith. Nah, masih percaya enggak dengan keyakinan, dengan iman yang kamu punya? Itu yang Tuhan sampaikan ngomong kepada saya sepanjang minggu ini. Nah, kemarin juga di Komsel kan, Pastor Ewin sempat bahas tentang iman, tentang kepercayaan, tentang keyakinan, tentang faith. Ya saudara, Pastor Ewin sempat singgung juga tentang atau ngomong tentang iman, hal yang sama atau tentang hal yang terus menguatkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Supaya kita tidak ragu-ragu, tidak timbul keraguan-raguan dalam diri kita sedikit pun, secuik pun. Nah saudara, bayangkan Tuhan bicara buat saya tentang iman, kepercayaan.
Puncaknya kemarin siang. Saya mendengar satu berita, saudara. Saya mendengar satu kabar. Ya, waktu saya dengar itu pribadi, saya katakan begini. Waduh Tuhan, gak mungkin ya ini terjadi. Waduh Tuhan, sepertinya gak ada harapan lagi. Waktu saya mendengar kabar itu, saudara, secara pribadi. Waktu saya mendengar berita itu, lalu tiba-tiba langsung saja on the spot terlintas dalam pikiran saya. Aduh Tuhan, mungkin gak ini terjadi? Gak mungkin ya Tuhan, gak ada harapan lagi. Gak bisa lah Tuhan. Ya biarlah Tuhan, sepertinya gak bisa ini terjadi. Sepertinya gak bisa ini dikabulkan. Oh sepertinya doa ini sepertinya tidak bisa lagi Tuhan. Iya saudara, itu pertanyaan yang benar-benar sangat bagi saya sangat sedih. Nah waktu saya dengar berita itu, saya manusia daging, ketika dengar hal itu saya langsung ciut dan ke bawah pikiran, saudara. Dan rupanya Tuhan Yesus waktu saya dengar hal itu lalu ke bawah pikiran, hati saya ciut, saya betul jujur saya ragu-ragu, saya bimbang waktu saya dengar berita itu. Nah saudara yang luar biasanya Tuhan, saya percaya waktu saya mengalami hal begitu Tuhan Allah di sorga lagi sementara memperhatikan saya. Betul enggak saudara? Anak ini ngapain sih dia berpikir seperti begini? Saya tahu Tuhan pasti bilang seperti itu. Rupanya Tuhan Yesus memperhatikan dari sorga apa yang sementara saya pikirkan saudara. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan buka semua hal, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi kedalaman hati saya pun sekalipun itu saya bilang aduh Tuhan tidak mungkin apa Tuhan. Tapi Tuhan tahu kedalaman hati saya gitu. Nah saudara yang lebih luar biasanya karena waktu selesai itu saya dengar kabar itu saya pulang ke rumah. Kami ikut ini pray meeting saudara, itu dari City Harvest Church. Kami dikasih link oleh Pastor Ewin. Nah kami ikut kegiatan itu doa bersama jadi luar biasa. Ada pujian penyembahan dan juga ada doa. Doa masing-masing kita nanti kita dibagi kelompok di room masing-masing, ruangan masing-masing kita dibagi kelompok. Nah pada saat itu puji Tuhan saudara, saya bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pakai Pastor Ewin untuk membagikan link itu. Kalaupun saat itu saudara saya tidak ikut saya rugi, jujur saya bilang. Itu paling bagus loh, kalau saya tidak ikut pada malam itu saya rugi. Terima kasih Pastor Ewin, itu sangat menguatkan iman saya. Nanti saya cerita. Terus saya mengikuti itu kegiatan itu, prayer itu, doa itu, pelayanan misi City Harvest Church. Mau doa untuk apa nanti didoakan di room itu. Jadi masing-masing kita nanti didoakan. Nah pada saat itu di ruang sendiri itu saya ada Angel Renyaan, Pastor Lady, ada Ita Kamevi dari GKRI Hope. Dan juga ada Kak Christine ya, leader untuk nanti kita didoakan, leader yang nanti kita didoakan. Satu-satu kami didoakan masing-masing, kami ditanya pergumulannya apa gini-gini. Nah pada saat itu saudara tahu, saya dengan Pastor Lady cuman ngomong, Kak doakan jodoh kami, selesai. Cuma bilang itu, tidak ada kata embel-embel yang lain. Nantilah kalau misalnya ada embel-embel yang lain, nanti Tuhan akan berbicara kepada Kak Christine kalau tidak salah pada saat itu, leader doa. Kak doakan kami ya, kami ingin doa ini. Oke selesai tak, kami berdoa semuanya, masing-masing kami didoakan dan lain sebagainya. Saudara tahu, luar biasa Tuhan. Waktu sampai ke saya, Kak Christine bilang gini kepada saya, kamu tidak perlu ragu. Beliau tidak tahu apa yang saya pikirkan saudara. Wow itu luar biasa Tuhan. Saudara tahu kita doa itu hadiratnya luar biasa pada saat itu. Beliau bilang gini, kamu tidak perlu ragu. Ada keraguan di hati kamu. Tuhan kok orang ini tahu ya Tuhan. Tanya pas lagi di belakang. Terus beliau bilang, tetap percaya sama Tuhan. Percaya bahwa apa yang selama ini kamu harapkan, itu yang Tuhan Yesus berikan kepada kamu. Yes Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi saudara, beliau katakan itu seperti roh saya dibangkitkan kembali. Bahwa saya harus percaya Tuhan, saya harus yakin kepada Tuhan. Tidak perlu ada ragu-ragu lagi. Yes, terima kasih. Karena Tuhan Allah berbicara melalui hambanya ini. Itu bagi saya wow luar biasa. Ini doa roh ke roh. Doa supranatural. Orang yang tidak tahu kita tapi dia bisa langsung dia tahu apa yang kita gumuli saudara. Padahal saya tidak kasih tahu loh. Tadi saya baru alami ragu-ragu, khawatir, ada harapan gak? Kalau saya dikabulkan gak Tuhan? Saya loh saudara, hamba Tuhan masih punya sifat seperti begitu. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab.
Waktu Tuhan jawab itu, wow, saya bersuka cita, saya bergairah, saya bangkit lagi. Yes, saya tetap percaya Tuhan. Apa yang saya gumuli selama ini, saya percaya waktunya tiba, nanti saja. Apa yang saya gumuli, saudara tidak perlu tahu. Nanti saja waktunya, kalau Tuhan sudah jawab, itu akan sudah. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, wow, Tuhan itu luar biasa. Dia bilang, percaya saja apa yang kamu gumuli selama ini tetap Tuhan pasti akan kasih buat kamu. Yes, terima kasih Tuhan. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi memang benar-benar lewat firman Tuhan ini sebelum saya sampaikan kepada saudara, saya dulu alami, amin. Amin, baru Anda bisa alami hal demikian. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman yang dikatakan di sini adalah prinsip dari kehidupan pengikut Kristus. Iman itu prinsip, katakan iman itu prinsip. Yes, berjalan dalam iman berarti mempercayai siapa Allah itu. Apa yang dikatakannya, apa yang sudah dilakukannya, dan apa yang akan dilakukannya. Itu berbicara tentang iman. Seperti kan Pastor En kemarin bilang, bukan sekedar kata-kata saja, tapi harus ditindaklanjuti, harus dibuat. Harus harus dilakukan, itu iman. Yang percaya katakan amin. Iman adalah inti kehidupan kita dari hari ke hari. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kita begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau hidup kita di dalam Dia berarti hidup kita harus punya iman. Amin. Kalau Yesus ada dalam diri Anda berarti Anda harus hidup punya keyakinan, punya iman. Jangan seperti saya kesaksikan tadi. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau Anda tahu bahwa ada Yesus dalam diri Anda tahu bahwa ada Sang Juru Selamat dalam diri Anda, berarti ada iman. Kalaupun itu ada iman berarti saudara percaya. Apa yang selama ini saudara gumuli, apa yang selama ini saudara idam-idamkan, apa yang selama ini saudara mungkin doakan tapi belum dijawab, percaya saja karena ada Yesus dalam diri kita, itu terjadi. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah, sebagian kita dahulu menerima Kristus dengan iman, maka kita seharusnya juga akan berjalan dalam iman dari hari ke hari. Berjalan dalam arti cara kita berperilaku dalam hidup kita sehari-hari. Jadi iman itu harus dipraktekkan. Harus dimunculkan dalam apa? Kehidupan kita sehari-hari. Saudara masih ingat? Saya tidak tahu saya pernah kasih kesaksian di sini atau tidak. Saudara, waktu saya sekolah teologi di KTKT, itu benar-benar saya susah uang. Saya jujur benar-benar Tuhan lagi sementara menguji saya soal keuangan. Soal memang benar-benar saat itu tidak ada penyediaan sama sekali. Nah saudara, biasa kan kami dari kampus, kami biasa weekend. Jadi akhir minggu itu kami weekend ke gereja lokal masing-masing. Nah saya tetap datang ke sini. Dan saya datang ke sini terus saya pulang kembali ke kampus itu setiap hari Jumat. Hari Minggu. Saya datang hari Jumat, saya kembali ke hari Minggu. Saudara tahu di dompet saya, ini bicara tentang iman yang saya praktekkan setiap hari. Di dompet saya pada saat itu saudara tahu teman-teman itu cuma hanya 1.000 doang, katakan 1.000 doang. Nah pada saat ini saya mau kembali ke kampus karena hari Senin sudah kuliah seperti biasa. 1.000 naik angkot ke Mardika 1.000. Waduh 1.000 rupiah, saya lagi sementara ada di pinggir jalan untuk tunggu angkot. Tuhan Yesus, ini bagaimana caranya saya mau kembali ke KTKT tapi saya punya uang cuman baru itu 1.000 gobang saudara. Tuhan Yesus 1.000 gobang itu mau apa artinya? Saudara tahu waktu saya lagi sementara tunggu angkot itu ada jemaat bapak-bapak lewat dengan motor. Terus beliau berhenti, itu masih dipanggil kakaan, mau kemana? Bapak, beta mau pulang ke kampus. Oh iya, lalu kenapa belum naik oto? Bapak sebentar lagi. Tuhan Yesus ajaib. Oke, beliau pergi saudara, beliau pergi. Tiba-tiba saudara tahu, beliau putar kembali. Beliau putar kembali terus masih tetap. Saya lagi sementara tunggu angkot di pinggir itu.
Kakan belum pergi lagi, Bapak sadiki laijo baru beta pergi. Tuhan Yesus dalam hati, Tuhan beta ini belum punya uang, ini siapa yang tolong beta, Tuhan Yesus belum punya uang, ini bagaimana saya mau ke sana. Saudara tahu, beliau dalam saya bilang seperti begitu. Dan memang pada saat itu saya cuma modal iman kepada Tuhan. Lalu beliau bilang, oke kalau begitu Kakan, mari saya antar ke KTKT, pergi ke sana. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan itu luar biasa. Jadi benar-benar Tuhan lagi sementara uji iman saya. Bukan saja itu saudara, beberapa kali ketika saya pulang ke kampus, hamba-hamba Tuhan kadang-kadang antar saya, ini tidak punya uang sama sekali, saya cuma bergumul, saya bilang Tuhan, saya butuh uang untuk beli buku Tuhan, untuk saya belajar dan lain sebagainya, tapi saya belum punya uang Tuhan. Hamba Tuhan ini antar saya ke KTKT, saudara langsung, ini punyamu, ini bagianmu, ambil ini untuk kamu punya kebutuhan hari-hari. Wow, luar biasa. Jadi iman itu harus dipraktekkan, percaya saja bahwa Tuhan pasti akan menolong Anda. Dalam susah senang Tuhan pasti akan tolong. Anak-anak kuliah yang masih kuliah, yang pastinya pada saat ini lagi mungkin bergumul tentang mau masuk kuliah, Tuhan tidak punya uang. Mama saja tidak ada pekerjaan, papa saya tidak tahu kalau yang di mana. Tidak tahu bapak itu ada di mana. Waduh bagaimana saya bisa kuliah? Hello. Yang memulai pekerjaan ini bukan manusia. Yang memulai pekerjaan yang baik ini bukan papa mama Anda, tapi Tuhan Allah. Jadi kalau Tuhan Allah memulai pekerjaan ini bagi Anda, Dia juga akan meneruskan itu buat Anda sampai selesai. Jadi jangan takut soal biaya kuliah. Biaya kos, biaya kontrakan. Kalau Tuhan tolong hari ini, besok juga pasti akan Tuhan tolong. Yang percaya katakan amin. Itu dia. Iman itu dia berkuasa, punya kekuatan. Bukan sekedar kita ucapkan, dengar setiap minggu, hamba-hamba Tuhan sementara berkhotbah dan lain sebagainya, tapi kita tidak ikuti, kita tidak taati iman itu, tidak praktekkan, nol, omong kosong, nol besar, tidak ada arti apa-apanya. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, iman kita teruji, katakan iman kita teruji. Dan semakin bertumbuh pada saat persoalan menghantam di tengah perjalanan hidup kita. Saudara, berapa besar saudara di sini yang tidak punya persoalan? Coba boleh angkat tangan? Ada ya? Tidak punya persoalan, coba. Kalau tidak punya persoalan saudara, berarti itu pertanyaan besar buat Anda. Itu Anda manusia atau? Manusia atau manusia? Ya, jadi saudara, di tengah tekanan hidup yang mendera, kita pun diingatkan untuk tetap berdiri teguh. Jangan goyah. Wow, yang percaya katakan amin. Mempercayai firman-Nya dan juga janji-janjinya. Jangan seperti yang saya katakan tadi awal, saya punya kesaksian. Orang kalau punya masalah, orang punya persoalan, karena sudah saking beratnya tekanan, lupa firman Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mau ajarkan kepada kita, kalau kita punya persoalan, kita punya masalah apa saja, calon bapak, calon ibu, kecuali pastor ini KKC ya. Tuhan menekankan buat kita pada saat ini, percaya firman. Katakan percaya firman, mendalami firman itu. Kalau firman Tuhan bilang Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti memberkati. Ishak di tanah yang kering. Sebenarnya tidak bisa diberkati saudara. Tapi karena hidupnya percaya kepada Tuhan, dari dia punya papa, siapa? Abraham. Yang tempat yang kering, apa yang terjadi? Ishak semakin hari semakin kaya, tambah hari tambah kaya dan sangat kaya. Bukan karena apa-apa, saya tahu karena iman, kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan yes. Jadi apakah kita tetap berjalan dalam iman kepada Allah sekalipun berbagai ujian menempa hidup kita? Apakah kita terus berjalan dengan Tuhan? Aduh Tuhan, paling sakit lawannya. Tuhan, kita paling menderita. Puji Tuhan kalau ada orang tua bisa menolong Anda. Tapi kalau Anda berjalan sendiri tidak ada orang tua, apa yang terjadi? Ujung-ujungnya Anda bisa mati bunuh diri. Beta mati jua Tuhan. Karena terlalu berbeban berat dalam kehidupan ini. Terlalu menderita apa yang beta alami. Beta punya orang tua, saya tidak peduli dengan beta, tidak care dengan beta.
Waktu beta punya masalah, beta punya orang tua mana? Beta punya papa di mana? Beta punya mama di mana? Tidak ada sama-sama dengan saya. Tidak sama-sama dengan beta. Malah Anda jadi kecewa, tidak lagi berharap sama Tuhan. Hello, amin. Tuhan mengasihi kita, amin. Tuhan sangat cinta kita, Tuhan sangat sayang kita. Makanya firman Tuhan ini datang kepada kita. Kalau tidak ada orang tua, hello, masih ada Tuhan. Masih ada kuasa Tuhan yang terus bekerja sampai hari ini bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Katakan sampai kiri kanan, masih ada Tuhan. Masih ada kuasa Tuhan yang bekerja bagi hidup kita. Firman Tuhan bilang apa? Sekalipun ayahmu dan ibu meninggalkan engkau, tapi Allah menyambut engkau. Allah menggendong engkau. Memberikan engkau berarti, itu luar biasa saudara. Apakah kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita? Apakah Anda percaya itu? Yang percaya boleh angkat tangan. Yang percaya, yang masih ragu-ragu jangan turun tangan. Nanti sebentar kita berdoa. Yang benar-benar serius percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan pasti tolong saya. Saya pasti punya kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan pasti sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup saya. Boleh angkat tangan? Yes, terima kasih. Anda responi firman Tuhan. Anda hidup diberkati oleh Tuhan. Kita ditantang untuk mempercayai dan tidak meragukan firman-Nya. Jangan ragu sedikit pun. Seperti saya punya kesaksian tadi. Seperti saya ditempeleng oleh Tuhan. Hello Ana, ngapain kamu ragu? Hello Ana, ngapain kamu khawatir? Percaya aku, percaya firman-Ku. Kamu pasti akan hidup. Amin. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari tokoh Abraham yang kita baca di Roma 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Betul? Untuk mendapatkan pengakuan atas atau status sebagai bapa orang percaya, Abraham harus terlebih dahulu lulus dalam berbagai ujian iman. Saudara, saya percaya semua kita pasti lulus dalam ujian proses. Amin. Ujian-ujian memang sangat menyakitkan, sangat memilukan, menderita hidup kita. Tapi saya percaya ketika kita terus berjalan, endingnya itu pasti sangat menyenangkan bagi hidup kita. Amin. Yang sampai hari ini masih bergumul soal pernikahan, tetap percaya Tuhan. Tuhan pasti akan buka jalan, selalu ada jalan. Hello yang masih bergumul soal pernikahan, mungkin uangnya masih bergumul soal uang ini, uang masih 1 juta belum bisa, mesti uang 50 jutaan boleh baru bisa menikah, untuk sewa ruangan, untuk sewa fotografer, untuk sewa segala macam hal. Jadi belum bisa. Percaya saja, yang punya harta kekayaan itu bukan manusia. Hello, yang punya harta kekayaan itu Tuhan Allah. Tuhan Allah sanggup memberkati apa saja yang Anda butuhkan. Soal pernikahan, soal pribadi, soal apa lagi? Soal pekerjaan, soal apa lagi? Soal mungkin keuangan, apa saja. Tuhan pasti sanggup untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang mau menikah amin. Oke. Jadi saudara, untuk mendapatkan pengakuan atau status sebagai bapa orang percaya, Abraham harus terlebih dahulu lulus dalam berbagai ujian iman. Tidak semudah membalik sebuah telapak tangan. Ada harga yang harus dibayar oleh Abraham. Amin. Itu yang disampaikan oleh Pastor Ehin juga waktu di Komsel. Mau mendapatkan sesuatu yang menarik, mendapatkan sesuatu yang istimewa, harus ada harga. Harus ada sesuatu yang dibayar, betul? Harus ada tekanan dulu, harus ada proses dulu, baru kita bisa menikmati hasil yang istimewa dari Tuhan. Betul enggak saudara? Di tempat pekerjaan juga seperti begitu. Banyak sekali teman-teman kita tidak senang dengan kita. Tapi berjalan saja, bertahan saja. Ada waktunya ketika teman-teman Anda tidak senang dengan Anda di tempat pekerjaan. Waktu Anda dipromosikan oleh Tuhan, dia gigit jari. Aduh, kenapa dia dipakai, saya tidak? Ya, karena apa? Anda percaya dengan iman Anda bahwa Tuhan pasti tolong saya. Jadi kualitas iman Abraham tidak terjadi secara instan, betul? Amin. Jadi kualitas iman Abraham tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses. Katakan proses. Yang suka makan mie, sudah tahu, Anda suka makan mie, nanti Anda punya usus tak putar kayak mie. Jangan cuma-cuma makan itu terus menerus. Anda bisa berbahaya, Anda punya usus, lambung,
lambung ini bisa berbahaya. Jadi saudara, kualitas iman Abraham tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses. Katakan proses. Kalau kita lihat perjalanan Abraham kan, semua sudah kita tahu bersama di awal panggilannya ketika Allah memanggil dia keluar dari dia punya tempat asal, punya tempat tinggal, dia meninggalkan sanak saudaranya dan juga negerinya itu Ur Kasdim, pergi ke negeri yang ditujukan Tuhan tidak tahu kemana. Tapi saudara, apa yang terjadi? Ya Abraham, dia beriman, dia tetap taat, dia lakukan perintah Tuhan, dia pergi keluar dari tempat yang selama ini dia merasa bahwa itu zona nyaman buat dia, zona enak buat dia, tapi dia mau taat. Saudara tahu, orang-orang yang taat, orang-orang itu akan Tuhan bawa untuk menikmati kesuksesan, keunggulan, keberhasilan dalam hidupnya. Harus taat. Hello, amin. Katakan saya mau taat. Jadi kalau saat ini kasus Abraham. Kalaupun Anda dibawa untuk pergi ke Buton, Anda harus taat. Karena ada rencana Tuhan yang besar buat Buton. Makanya saudara harus jadi misionaris ke Buton. Karena orang-orang di Buton juga butuh Tuhan Allah. Anda harus taat. Ya mungkin seperti begitu. Jadi saudara, itu yang dialami oleh kehidupan Abraham. Firman Tuhan berkata di Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Dia tidak tahu Tuhan mau bawa saya kemana, tapi karena sistemnya, karena hukumnya taat, dia terima saja. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau kita taat, saya percaya tujuan Tuhan itu luar biasa buat kita. Lakukan saja, buat saja, bukan Tuhan Allah turun dari sorga dan bicara buat Anda melalui pemimpin. Yang percaya katakan amin. Ketaatan Anda diuji melalui pemimpin-pemimpin Anda yang ada di tempat ini. Mau taat enggak? Pemimpin bilang apa? Kita sebilang Ose, jangan kawin dengan laki-laki hitam badaki itu misalnya saja. Ini contoh. Saudara, jangan hitam-hitam itu, mereka tuh hitam manis loh. Mereka tuh hitam manis. Mereka tuh cakep-cakep itu, ganteng-ganteng. Masa hitam badaki itu bagaimana? Hitam badaki itu berarti orang yang mandi 10 hari, 50 hari. Mereka mandi setiap hari, kok hitam badaki bagaimana sih? Jadi pemimpin katakan sesuai dengan arahan dari Tuhan Allah buat pemimpin itu. Dan pemimpin itu bilang apa buat saudara. Saya percaya kehidupan Anda pasti akan beruntung. Karena saudara mau taat apa yang Tuhan mau sampaikan melalui pemimpin Anda. Jadi saudara, Tuhan berjanji bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar, di mana keturunannya akan seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Meski itu baru janji dan belum terwujud, namun serta secara kasat mata ia tidak lagi berpotensi untuk memiliki keturunan karena usianya yang sudah lanjut. Tapi Alkitab mengatakan apa? Lalu percayalah, Kejadian 15:6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Modal kekuatannya yaitu faith, the power of faith. Maaf, saya tidak bisa bahasa Inggris, jadi biasa-biasa aja. Yes, kekuatannya itu di iman, keyakinannya, kesungguhannya, ketetapan hatinya kepada Tuhan Allah. Makanya Tuhan bilang apa? Memperhitungkannya sebagai kebenaran, itu luar biasa. Memperhitungkan sebagai kebenaran berarti Abraham percaya bahwa apa yang digumuli selama ini Tuhan pasti akan jawab. Yang percaya katakan amin. Kejadian pasal 22. Situ nanti kita akan baca di rumah ya. Adalah puncak iman Abraham kepada Tuhan. Ujian yang paling menentukan dalam hidup Abraham ketika Tuhan memerintahkan apa? Abraham untuk menyerahkan anak semata wayangnya. Yang tadi sudah Kakak Vita bilang tuh Ishak. Sebagai persembahan yang benar-benar bagi Abraham. Aduh Tuhan, ini kan anak pergumulan, kok tiba-tiba Tuhan minta lagi kepada saya untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan di Gunung Moria. Abraham pun rela menyerahkan anak yang dikasihinya. Kenapa dia rela saudara? Kalau awal Tuhan sudah tolong untuk memberikan dia keturunan, kalaupun dia kasih Ishak kepada Tuhan Allah, dia tahu kok Tuhan pasti akan tolong dia. Betul? Amin. Tuhan tahu kok, dia tahu kok kalau nanti Tuhan akan membawa Ishak yang baru.
kepada Abraham. Amin. Jadi saudara, kalaupun ya ada sesuatu yang besar dalam kehidupan kita itu hilang. Orang tua kita mungkin pergi meninggalkan kita, artinya dia dead, bukan pergi tercerai-berai, bukan. Ataupun orang-orang yang kita sayang pergi meninggalkan kita, tidak ada lagi di muka bumi ini. Ingat, yang hilang itu Tuhan akan apa? Memberikan yang paling terbaik buat kita. Jadi kalau Anda punya pacar tidak suka Anda, yang laki-laki, wanita-wanita, jangan cari dia lagi jua. Nanti Tuhan akan datangkan yang paling terbaik buat Anda. Yang amat sangat terbaik, yang cantik, yang ganteng, lebih dari yang sebelumnya. Pemberian yang terbaik tuh. Nah, yang percaya katakan amin. Ya seperti begitu. Tapi yang kalau sudah ada di sini tetap bergumul ya, tetap berdoa. Itu sudah tuh. Jangan cari lain, jangan cari luar lain. Di dalam so ada nih, di dalam so ada nih. Wanita-wanita cantik semua nih. Profesi-profesi luar biasa lagi. Ada dokter, ada apa lagi? Reporter, RCTI, semuanya ada di sini lengkap. Jadi ngapain mau cari di luar? Di sini ganteng-ganteng semua, cantik-cantik. Ada pemain apa? Pemain bass. Oh, pemain bass ada ya? Jadi seperti itu saudara. Jadi Abraham tahu kalaupun nanti dia kehilangan Ishak, Tuhan Allah pasti akan bawa Ishak yang lain kepada Abraham. Amin. Abraham pun rela menyerahkan anak yang dikasihnya dengan perbekalan yang lengkap, kayu bakar dan Ishak yang hendak dikorbankannya. Abraham menuju ke tempat yang Tuhan sudah tentukan Abraham ke sini, yaitu di Gunung Moria. Abraham berkata kepada bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Dia tidak bilang bahwa Ishak ini akan dikorbankan. Tapi saya belum baca bahasa aslinya ya, itu di Kejadian 22 ayat yang kelima. Ini adalah deklarasi iman Abraham. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itu iman. Walaupun kita tidak lihat, walaupun itu tidak ada di kasat mata kita, di pandangan mata kita, tapi kalau kita I believe in you God, itu pasti akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang terjadi saudara? Ketika tetap beriman, Abraham beriman kepada Tuhan, ketaatan Abraham beroleh upah. Saudara tahu Ishak tidak jadi dipersembahkan kepada Tuhan. Wow, itu luar biasa. Saya tahu Tuhan lagi sementara menguji Abraham sampai di mana dia punya ketaatan, devotion ya, kesetiaan, pengabdian, cintanya akan Tuhan. Dan Tuhan lihat sendiri, dia bisa mengorbankan anaknya Ishak demi Tuhan. Wow, luar biasa. Saudara, kita harus belajar dari kisah Abraham. Apakah kita juga mau melakukan hal yang sama? Kita korbankan waktu kita korbankan tenaga kita untuk datang di tempat ini, melayani Tuhan dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak menggerutu. Tepat waktu itu bukan hal yang mudah memang bagi kita pelayan. Kita sibuk di luar dengan segala aktivitas pekerjaan, saudara, itu bukan hal yang gampang. Tapi Tuhan mau, apakah kita taat kepada Dia? Apakah kita setia kepada Dia? Apakah kita tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang Tuhan suruh kita kerjakan? Jadi kalau Tuhan sudah suruh kita lakukan itu, katong lakukan itu. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan menolong kita sampai selesai. Amin saudara. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Allah yang menjadi prioritasmu, percayalah apa yang tidak mungkin bagimu akan menjadi mungkin bagi Tuhan Allah. Ketika Tuhan Allah yang menjadi prioritasmu, percayalah apa yang tidak mungkin bagimu akan menjadi mungkin bagi Tuhan Allah. Ya saudara terkasih dalam Tuhan, di balik Roma 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Nah kita akan lihat 4 aspek dengan cepat ya, saya akan bahas tidak lama. Ada 4 aspek tentang kekuatan iman di balik kisah Abraham di Roma 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Yang pertama, ayatnya yang kedua sampai ayat yang ketiga. Ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga dalam terjemahan BIMK. Kalau hal-hal yang dilakukannya menyebabkan Allah menerima dia sebagai orang yang menyenangkan hati Allah, maka ada juga alasan baginya untuk berbangga-bangga. Tetapi ia tidak dapat berbangga di hadapan Allah
Dalam Alkitab tertulis Abraham percaya kepada Allah dan karena kepercayaannya ini ia telah diterima oleh Allah sebagai orang yang menyenangkan hati Allah. Oke. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, 4 aspek tentang kekuatan iman, kepercayaan, keyakinan itu dia bekerja luar biasa. Karena yang pertama, Abraham menyenangkan hati Allah. Makanya ada iman. Makanya Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan Abraham. Karena yang pertama, Abraham menyenangkan hati Allah. Jadi saudara, perjalanan hidup Abraham selalu menyenangkan hati Allah. Tidak ada satupun perintah Allah yang tidak ditepati oleh Abraham. Semuanya Tuhan kerjakan luar biasa dan Abraham tepati itu. Saudara tahu proses Abraham itu sangat lama. Mungkin kalau kita diproses 2 tahun, 3 tahun mungkin kita tidak siap. Kita pasti menangis, kita pasti aduh Tuhan belum lagi. Kita pasti mengeluh sama Tuhan, kita pasti sangat kecewa sama Tuhan. Tapi saudara, kita belajar dari Abraham. Berapa tahun dia diproses? 25 tahun untuk menanti janji Tuhan, keturunannya. Banyak seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir-pasir di pinggir laut, saudara. Itu bukan mudah dan gampang. Saya katakan tidak mudah membalikan sebuah telapak tangan. Bukan saja itu, umur yang Abraham yang sudah 100 tahun, Sarah 91 tahun, apakah bisa secara medis, ilmu kesehatan, rasio, pikiran manusia, apakah bisa punya keturunan Tuhan Yesus? Tapi apa yang Tuhan buat dalam kehidupan Abraham terhadap semuanya itu, Abraham tetap percaya janji Tuhan digenapi dalam kehidupan dia. Wow, katakan wow. Ini yang buat iman itu bekerja dalam kehidupan Abraham. Karena ia selalu menyenangkan hati Tuhan. Kalau pada saat itu dia tidak percaya, dia tidak menyenangkan hati Tuhan, dia tidak taat perintah-perintah Tuhan. Tidak akan, saudara, katakan tidak akan. Dia tidak akan menikmati hal-hal yang baik dari Tuhan Allah. Orang taat dulu. Orang melakukan hal-hal yang luar biasa dengan Tuhan. Tuhan ngomong apa, dia lakukan itu dulu. Makanya mujizat akan Tuhan kerjakan buat orang itu. Tapi Tuhan suruh apa melalui pemimpin-pemimpin, kasih yang lain saja, tidak usah. Dan lain sebagainya. Aduh, bagaimana Tuhan mendatangkan mujizat, perkara-perkara yang hebat, hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dari awal mula kita punya kehidupan, saya sudah salah. Yang percaya katakan amin. Banyak proses yang dialami oleh Abraham. Belum lagi pertengkaran antara gembala Lot dengan gembala Abraham. Saudara, paling sangat menyedihkan. Keponakan yang tidak tahu diri. Katakan tidak tahu diri. Yang seharusnya Abraham memilih bagiannya. Tapi apa yang terjadi? Dia menyuruh Lot. Sudah, beta menyerah. Sudah Lot, karena beta tidak mau ada pertengkaran lagi di antara kita. Kita tidak mau ada permusuhan di antara kita. Saya pilih sudah, yang mana saya punya. Lot tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Dia pilih apa, saudara? Dia pilih tempat-tempat yang permai, tempat-tempat yang bagus. Dia pilih sungai Yordan yang berair, semua kelimpahan berkat Tuhan itu paling luar biasa. Apa? Dari banyak hal yang dialami oleh Abraham, tapi Abraham mengalah. Oke, supaya semuanya akan baik-baik saja. Tapi saudara tahu, ketika proses semua yang dialami oleh Abraham, dia menuai janji Tuhan menjadi kenyataan. Amin. Jadi saudara, kalau saat ini saudara masih ada dalam proses-proses seperti ini, saudara dilema dengan masalah-masalah saudara, jangan pindah dari situ. Tetap berdiri kokoh, tetap kuat bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah lepas tangan dari kehidupan kita. Dia tetap apa? Dia tetap ada, tangannya terulur dan akan menolong kita. Kapan saja kita butuh bantuannya, dia selalu hadir. Yang percaya katakan amin. Yang berikut. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menyenangkan hati Tuhan di sini. Allah menuntut kesetiaan kita dengan kata lebih dekat yaitu devotion, pengabdian, kesetiaan, berbakti, cinta. Kita dipilih, dipanggil dan diselamatkan bukan untuk populer
dan sukses, serta diberkati kendati pun hal tersebut tidaklah salah. Namun kita dipanggil dan diselamatkan oleh Tuhan supaya kita setia dan taat kepadanya secara total, secara menyeluruh. Katakan total. Itu sebabnya Rasul Yohanes dalam pimpinan Roh Kudus menulis, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi saudara, bercermin kepada firman Tuhan di atas, maka kita dimotivasi untuk setia sampai akhir hidup kita. Atau dengan kata lain, kita setia sampai hembusan nafas terakhir. Jangan pernah menyingkir dari situ. Tetap berdiri, tetap siap. Karena kita tidak sendiri saudara, ada Tuhan Allah bersama dengan kita. Katakan, kita tidak sendiri. Ada Tuhan Allah bersama dengan kita dan akan membuat kita lebih dari pemenang. Bukan sekedar pemenang, tapi kita akan dibuat lebih dari pemenang kalau kita bisa diproses oleh masalah-masalah itu. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, terus percaya kepada Tuhan, jangan pernah berhenti untuk terus tidak percaya kepada Tuhan Allah. Jadi saudara, orang-orang di luar sana mau buat kita seperti apapun, mau jahatin kita seperti apapun, selama kita hidup dalam kebenaran, Tuhan Allah akan bela kita. Orang anggap remeh Anda, anggap enteng Anda, ketawain apa yang Anda lakukan, ketawain apa yang Anda kerjakan, Anda dipinggirkan, disingkirkan. Ingat, ada waktu Tuhan Allah bawa Anda naik level teratas. Posisi teratas dalam kehidupan kita. Yang tadinya orang anggap enteng kita, orang anggap remeh kita, tidak akui kita. Tuhan Allah hebat dalam hidup kita. Dia akan mengangkat kita naik. Sehingga orang-orang yang ada di samping kiri kanan kita, yang anggap remeh kita, yang anggap enteng kita, gigit jari. Amin saudara. Kalaupun Anda diproses dengan hal yang demikian, percaya saja. Tidak akan lama, waktunya akan tiba. Tuhan akan menolong kita, mengangkat kita. Firman Tuhan berkata di 1 Samuel 2 ayat yang ke-7 sampai ayat 8, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Wow. Dan membuat dia memiliki kursi kehormatan sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Jadi kalau Tuhan yang angkat, apa yang terjadi saudara? Tidak ada satupun yang dapat merendahkan. Kalau Tuhan yang merendahkan, tidak ada satupun yang dapat meninggikan. Cara Tuhan banyak. Untuk apa? Untuk melakukan kehebatannya dalam kehidupan kita. Katakan sampai di kiri kanan, cara Tuhan banyak untuk melakukan kehebatan Tuhan dalam kehidupan kita. Next yang berikut, ayat yang kelima dalam terjemahan BMK dikatakan begini, tetapi ada orang yang tidak bergantung pada usahanya sendiri. Ia mempercayakan dirinya kepada Allah yang menyatakan orang berdosa bebas dari kesalahan. Berdasarkan percayanya itulah Allah menerima orang itu sebagai orang yang menyenangkan hati Allah. Kebenaran yang kedua yang saya lihat di sini yang dibuat oleh Abraham, yaitu dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Abraham bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Kita lihat banyak sekali tokoh-tokoh di Alkitab di mana mereka bergantung kepada Tuhan Allah. Yosua ketika sebelum berperang, kita lihat apa yang terjadi. Sebelum dia berperang, dia minta petunjuk dari Allah. Tuhan Allah tolong beta supaya waktu beta berperang melawan musuh-musuh, cara-caranya seperti begini. Akhir ending dari kehidupan Yosua, dia menang perang. Terus yang berikut Daniel, punya ketergantungan kepada Tuhan. 3 hari sehari dia datang kepada Allahnya. Dia berdoa, dia berlutut, dia memuji, dia menyembah Tuhan. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya, dia bergantung kepada Tuhan. Dia punya intelektual luar biasa, dia punya pengetahuan yang luar biasa. Tapi dia tidak andalkan itu. Tapi dia andalkan apa? Dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan cara apa? 3 kali sehari dia datang kepada Tuhan. Untuk apa? Satu hidup pribadi bersama dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Memuji menyembah Tuhan. Saudara, kalau Anda mau bertahan untuk menghadapi apapun yang terjadi, Anda harus berdoa. Anda harus memuji menyembah Tuhan. Anda harus baca Alkitab.
Amin. Anda harus lakukan rutinitas setiap hari, saat teduh pribadi bersama dengan Tuhan. Supaya Anda semakin bergantung kepada Tuhan. Sehingga Anda bisa bertahan. Yang percaya katakan amin. Yang berikut Daud. Waktu melawan Goliat, sangat bergantungnya Daud ke Tuhan. Waktu melawan atau menyerang Goliat, Daud selalu tanya Tuhan. Dia selalu tanya Tuhan. Tuhan ini mau bagaimana Tuhan? Mau menyerang Tuhan? Mau maju Tuhan? Mau mundur Tuhan? Bagaimana ini Tuhan? Apakah saya mau melangkah Tuhan? Jadi saudara, selalu Daud tanya Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, 1 Samuel 17 ayat yang 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud pun berlari ke barisan musuh dan memasukkan tangan ke dalam kantungnya. Kemudian ia mengambil batu dari dalam umban dan melemparkannya sekuat tenaga. Batu itu melayang mengenai kepala Goliat hingga ia terjatuh dan mati. Jadi saudara, aplikasinya buat kita masing-masing. Betapa pentingnya senantiasa kita membangun persekutuan dengan Tuhan terus menerus. Katakan sampai kiri kanan, penting membangun persekutuan terus menerus dengan Tuhan Allah. Secara pribadi ya, karena kebergantungan kita kepada Tuhan membuat perjalanan kita berhasil. Amin. Beruntung, sukses, makmur. Bahkan apa saudara, kebergantungan kita kepada Tuhan melalui saat teduh pribadi, maka kita berbeda menjadi manusia lain, man of God. Manusianya Allah. Berarti kalau kita menjadi manusianya Allah, kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang Allah suruhkan kepada kita. Kalau Allah bilang itu berdosa, ya jangan lakukan itu berdosa. Karena kita adalah man of God, manusianya Allah. Berpikir, bertindak, seperti saya katakan minggu kemarin, berpikir, bertindak sesuai dengan arahan Allah. Amin. Amin saudara, jadi bersekutu bukan saja satu kali di pagi hari saja. Melainkan kita harus melakukan dengan konsisten, efektif, efisien. Setiap saat bersekutu dengan Tuhan Yesus. Setiap saat, amin. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus hal yang sama. Harus kita ikuti teladannya saudara. Pagi, hampir siang datang bersekutu. Siang hal yang sama walaupun dia banyak sekali kesibukan untuk menyembuhkan orang sakit, mendatangkan mujizat. Tapi dia berdiam diri secara pribadi, datang kepada Tuhan. Terus yang berikut apalagi malam. Waktu orang semua sudah tidur, dia datang beribadah kepada Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan. Betapa kebergantungannya Yesus kepada Tuhan. Yesus 100% manusia ya. Jangan kita sibuk dengan segala usaha pekerjaan kita, tapi kita punya waktu dengan Tuhan itu nol besar. Makanya kalau setiap aktivitas hari-hari, mengeluh, mengerutu, marah, kata-kata makian keluar dalam mulut, perkataan-perkataan tidak benar keluar dalam mulut, itu karena apa? Tidak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan di rumah. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, Tuhan mau kita bergantung kepada Tuhan. Jika Anda ingin naik ke strata ekonomi yang lebih tinggi, satu hal yang harus diingat, jangan pernah bergantung pada apapun. Bukan bergantung kepada pohon tomat ya. Jangan bergantung pada bos, jangan bergantung pada pemerintah. Bergantunglah hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Yang pertama, Abraham menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Abraham bergantung kepada Tuhan. Yang berikut, yaitu Roma 4 ayat yang ke-20, dalam terjemahan BMK, ia tetap percaya dan tidak ragu-ragu akan janji Allah. Malah imannya menjadikan dia bertambah kuat sehingga ia memuji-muji Allah. Yang ketiga, kekuatan iman itu bekerja dalam kehidupan Abraham. Dia tidak ragu-ragu. Kalau sudah berdoa, sudah taruh semua di hadapan Tuhan, saudara jangan besok, aduh Tuhan jadi enggak ya. Seperti saya katakan tadi awal, saya punya kesaksian. Jangan mau seperti saya, seperti begitu saudara. Kalau sudah yakin bahwa 100%, saudara sudah bawa semua pergumulan kepada Tuhan, sudah serahkan semua kepada Tuhan melalui doa itu tidak expire. Dia terus akan melakukan itu dalam kehidupan kita. Kalau saudara sudah berdoa hari ini, besok jangan lagi, aduh Tuhan jawab enggak. Jangan ada ragu-ragu. Keragu-raguan itu langsung sorga tutup. Tutup apa? Tutup pintu sorga.
dan akan menghalangi jawaban doa kita. Karena apa? Kita ragu-ragu. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan sedikit pun kita ragu-ragu. Abraham tidak pernah ragu-ragu waktu dia datang kepada Tuhan. Jadi saudara, respon kita ketika diperhadapkan dengan masa kesukaran, apakah kita tetap memuji Tuhan? Apakah kita tetap melayani Tuhan atau kita memilih stop? Kalau ragu-ragu satu kali oke, bisa diajak oke lah kerjasama. Tapi kalau ragu-ragu keseringan saudara, itu berarti itu roh khawatir keseringan, bimbang keseringan, berarti itu apa? Roh yang harus harus ditengking. Tidak boleh ada sikap ragu-ragu, sifat ragu-ragu setiap hari dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kalau saudara punya sikap ragu-ragu dalam kehidupan saudara, bukan saja hari ini tapi setiap hari saudara khawatir, bimbang, ragu-ragu, Tuhan tolong saya enggak ya dan lain sebagainya. Sebentar katong akan putuskan, tidak boleh ada sikap ragu-ragu dalam kehidupan orang percaya. Yang percaya katakan amin. Jangan ragu-ragu doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Secara diam-diam Tuhan pun dengar dan Tuhan jawab itu bagi kita. Secara diam-diam loh, hati kita naik kepada Tuhan secara diam-diam. Ingat Tuhan itu dengar dan percaya bahwa Tuhan pasti akan kabulkan. Efesus 3 ayat yang ke-20 dikatakan begini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita jauh melampaui dari pikiran kita, nalar kita, rasio kita. Jadi jawaban yang efektif yang diberikan Tuhan Yesus lebih dari apa yang kita bayangkan. Amin. Saudara percaya bahwa saudara ketika saudara bergumul tentang apa saja, apakah Tuhan pasti jawab itu? Saudara percaya itu? Percaya atau ragu-ragu? Percaya? Saudara percaya waktu saudara bergumul soal pasangan hidup, Tuhan saya mau laki-laki itu dia putih. Dia tuh agak sedikit badannya agak sedikit bodinya sedikit besar dah. Jangan kurus Tuhan, saya tidak mau misalnya. Saya tidak mau laki-laki itu dia kurus, tapi saya mau badannya tuh six pack ya. Itu tuh setiap hari itu dia adirai itu. Otot-ototnya timbul. Tuhan Yesus, beta mau dia Tuhan. Beta mau dia juga Tuhan. Aduh beta suka dia punya badan Tuhan, beta suka dia punya ini nih. Lengan-lengan Tuhan akan berotot, akan paling tinggi naik. Oh haleluya. Maaf saya tidak suka orang kayak begitu. Aduh, saudara bilang saja sama Tuhan mau yang seperti apa. Apakah Tuhan kasih? Pasti Tuhan kasih, amin. Walaupun memang ada 1-2 nanti yang seperti kriteria kita. Tapi selebihnya Tuhan pasti akan kasih. Yang terakhir, Roma 4 ayat yang ke-21. Dengan penuh keyakinan bahwa dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Yang keempat, kekuatan iman bekerja. Yang pertama menyenangkan hati Allah, bergantung kepada Allah, tidak ragu-ragu. Yang terakhir yaitu Abraham tahu bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Wow, Allah berkuasa saudara. Ingat, tidak ada manusia yang berkuasa seperti Allah. Itu salah satu sifat asli Allah. Yaitu dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Berkuasa dalam bahasa Yunani itu dunatos. Katakan dunatos. Artinya able, powerful, mighty, strong. Orang-orang yang pakar bahasa Inggris, lihat beta siapa bang? Able, powerful, mighty, strong. Mampu, sangat, berkuasa, sangat kuat atau kuat. Tetapi yang lebih jelas lagi dikatakan strong in soul. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan. Ini yang dibuat oleh Abraham. Dia tahu bahwa Allah itu dia berkuasa. Nah, dia tahu Allah berkuasa, dia mengatakan seperti begini, bukan dia ucapkan saja, dia punya mulut. Tapi saudara, di dalam hatinya, saya tahu pada saat itu pastinya Abraham itu sangat menderita. Tapi dia tahu dalam hatinya, saudara, tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa dibohongi, saudara. Walaupun kita di luar itu, wah ketawa-ketawa, tapi dalam hati siapa yang tahu? Betul, di dalam hati seperti aduh hancur, aduh seperti ada sesuatu yang benar-benar di dalam hati ini, aduh ini perlu dibereskan.
Betul saudara, siapa yang terdalam hati, walaupun kita ceria-ceria bahagia-bahagia di luar, tapi hati hancur di dalam, betul? Apalagi si dia pergi dengan orang lain, sakit lawangnya, di dalam bukan di luar. Di luar oke, silakan pergi, tapi pulang masuk di kamar, menangis, menjadi-jadinya, hancur di dalam. Ini, tapi saudara Abraham tidak, dia menguatkan hatinya. Karena dia tahu ada Yesus dalam hatinya. Makanya dikatakan apa tadi itu, strong in soul, kuat di dalam jiwa, kuat di dalam batin. Jadi saudara, saya mau katakan buat kita punya persoalan, punya masalah. Saudara, saya mau bilang prosesnya sangat sakit. Hati harus kuat. Kalaupun saatnya dia harus pisah dengan saya, hati harus kuat. Pria-pria, masih ingat kesaksian saya? Waktu kemarin-kemarin saking cintanya laki-laki ini, dia video call dengan saya. Pastor beta ini, pastor lihat nih, beta so pegang ini nih, apa namanya, tali nih, pastor lihat, beta semua mati. Hello, beta lihat dia begini, ada di gereja. Saya jadi mati, beta bilang saya jadi mati. Ini mati bodoh-bodoh nih, ini otak bodoh-bodoh nih, ini perlu dilepaskan Pastor Ewin. Jadi saudara bayangkan, cuman hanya karena perempuan wanita, pasti ada perempuan lain cuma dia saja. Gitu. Jangan seperti laki-laki yang lembek. Amin. Jadi laki-laki yang punya hati itu kuat. Wanita punya hati kuat. Yang Pak Dede menangis terus, stop sudah menangis. Hapus air matamu dan raih janji-janji Tuhan di depan yang Tuhan siapkan buat engkau semua. Janji masa depan Tuhan kasih buat engkau. Hapus air matamu, jangan menangis lagi. Kesimpulan yang terakhir, jangan pernah menyerah. Hidup adalah sebuah perjuangan. Hidup adalah sebuah pertandingan. Hidup adalah sebuah pertualang. Semua pernyataan itu adalah benar adanya. Dan sebuah prinsip yang patut dipegang sebagai bekal hidup untuk memperoleh kesuksesan dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah sampai di sini. Sampai sudah Tuhan, jangan. Hidup ini terus berlanjut. Nikmati saja proses. Never don't give up. Amin saudara. Pejuang harus memiliki sikap pantang menyerah untuk terus berjuang sampai meraih kemenangan. Seorang atlet juga harus memiliki mentalitas pantang menyerah. Demikian pula seorang petualang harus berani melangkah, berani. Katakan berani. Berani melangkah. Berani saudara, jadi orang yang harus pemberani. Jangan jadi orang yang penakut. Saya saudara, dulu saya jadi orang yang penakut. Saya takut setan, takut kegelapan. Tapi sekarang saya mau makan setan pun kepala. Demikian pula seorang petualang harus berani melangkah dan tidak menyerah pada rintangan dan tantangan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan saudara terkasih dalam Tuhan. Roma 4 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Firman Tuhan berkata buat kita, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa Sarah rahimnya telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Amin. Tetap pegang janji Tuhan saudara. Tetap pegang janji Tuhan, amin. Janji tentang masa depan. Tuhan akan kasih buat engkau. Kalaupun saat ini engkau bekerja, belum dapat kerja, ingat janji Tuhan. Tuhan pasti kasih kamu pekerjaan. Tetap Tuhan kasih buat kamu. Engkau bergumul tentang mama papamu yang pisah, ingat janji Tuhan ya dan amin. Tuhan akan mempersatukan kembali kalian semua utuh di hadapan Tuhan Allah. Yang percaya katakan amin. 4 aspek tentang kekuatan iman itu dia bekerja secara dahsyat dan luar biasa. Karena Abraham menyenangkan hati Tuhan. Abraham bergantung kepada Tuhan, tidak ragu-ragu. Dan terus dia tahu bahwa kuasa Allah bekerja dahsyat dalam kehidupan dia. Sehingga apa yang diimpikan oleh Abraham itu menjadi kenyataan. 25 tahun itu mudah, tidak sangat mudah. Tapi dia percaya, dia kuatkan kepercayaannya kepada Tuhan.